PBJ Desa atau pengadaan barang dan jasa di desa memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal. Melalui proses PBJ yang transparan dan efisien, perangkat desa dapat memperoleh barang dan jasa yang sesuai dengan yang dibutuhkan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. PBJ yang berkualitas juga mendukung pelaksanaan layanan publik yang optimal, sehingga kesejahteraan masyarakat desa meningkat. Dengan demikian, implementasi PBJ Desa dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan masyarakat desa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam rangka memperkuat tata kelola serta regulasi PBJ di tingkat desa, serta mewujudkan SDM handal yang memahami tentang aturan PBJ di desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu menggelar bimbingan teknis tata cara pengadaan barang dan jasa di desa tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel Grand Puri Manado. BIMTEK ini diikuti oleh 15 desa yang ada di Kota Kotamobagu dan dihadiri oleh para sangadi dan unsur perangkat desa. Tentu tujuannya bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa, khususnya bagi sangadi dan seluruh perangkat desa, terkait dengan tata cara pengadaan barang dan jasa yang ada di desa. Karena tahun ini adalah merupakan awal dari pelaksanaan itu dibanding dengan tahun-tahun yang lalu, karena sudah ada peraturan wali kotanya. Dengan bimbingan jenis ini, maka manfaat yang diperoleh ke depan bagi sangadi dan perangkatnya tidak ada kendala-kendala dalam kaitan dengan pelaksanaan, tentu berdasarkan dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BIMTEK yang berlangsung tanggal 6 sampai 8 Juni 2024 ini dalam pembukaannya turut dihadiri oleh Asisten 1 Pemerintah Kota Kotamobagu Nasli Paputungan SE, Kepala Dinas PMD Kota Kotamobagu Dr. Andes Teddy Makalalak, para camat, dan dibuka secara resmi oleh penjabat Wali Kota Kotamobagu Dr. Andes Asripanani MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan teknis tata cara pengadaan barang dan jasa tahun 2024 tingkat Kota Palu dan resmi saya nyatakan dibuka. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa harus mempunyai unsur output, outcome, dan benefit bagi masyarakat agar apa yang kita programkan akan berhasil guna. Harus kita lakukan adalah, di pikiran kita adalah output, outcome, dan benefit dari kegiatan yang dilakukan. Apa outputnya, Pak? Misalnya bikin jembatan dari sisi outputnya. Outputnya jembatan itu jadi. Apa outcome-nya? Outcome-nya jembatan yang dibikin itu, pertanian yang ada di sana, bahwa hasil-hasil pertanian boleh dimanfaatkan jembatan ini. Benefitnya apa? Petani itu dia untung, Pak. Kalau dulu masih lewat jembatan itu pakai rajin pajak, sekarang itu tidak, Pak. Berarti benefit keuntungan masyarakat itu diuntungkan, Pak. DP lain-lain, Pak, nanti pikiran ke belakang. Yang penting di pikiran selalu kita, Pak, apa yang kita programkan berhasil guna, bernilai guna. Itu outputnya. Inputnya adalah uang dan perencanaan sumber daya. Outputnya apa yang direncanakan itu jadi, Pak. Outcome-nya bermanfaat bagi kita. Benefitnya bernilai tanpa apa-apa. Di hari pertama BIMTEK, materi langsung dipaparkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota Kotamobagu Nasli Paputungan SE dengan materi berjudul Gambaran Umum PBJ di Desa.
Materi yang dibawakan secara sistematis ini dimoderatori oleh Sekretaris Dinas PMD Kota Kotamobagu, Ilmar Zaldi Rustam SSTP. BIMTEK kemudian berlanjut pada malam hari dengan materi berjudul Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang dibawakan oleh Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali Eskom, Sigi CEI, dan moderator oleh Kepala Bidang Pembangunan Keuangan dan Aset Desa, Fahrin Ambaru SIP, yang diselingi dengan tanya jawab oleh peserta mengenai berbagai permasalahan yang terjadi seputar pengadaan barang dan jasa di desa. Hari kedua BIMTEK diisi dengan materi tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang dibawakan secara lugas oleh Rahvan Mokoginta SKM MSA yang merupakan procurement spesialis dan sangat berpengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa. Mengingat pentingnya materi ini hingga dilaksanakan seharian penuh dengan waktu jeda istirahat sebanyak 2 kali. Materi yang dibawakan secara rileks dan serius diselingi dengan jok-jok segar oleh pemateri mampu membuat para peserta betah mengikuti materi selama seharian. Berbagai permasalahan PBJ di desa diungkapkan oleh peserta dalam sesi tanya jawab. Hari terakhir BIMTEK pada pagi hari diisi dengan paparan materi PBJ Desa yang dibawakan oleh Norman Jaya Muiz ST, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kotamobagu. Materi ini dimoderatori oleh Sekretaris Dinas PMD Kota Kotamobagu, Ilmar Zaldi Rustam SSTP. Materi ini menjadi materi penutup dalam rangkaian BIMTEK Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tahun 2024 yang berlangsung di ruang Tarsius Hotel Grand Puri Manado. Kepala Dinas PMD Kota Kotamobagu Dr. Andes Teddy Makalalat yang secara aktif mengawasi dan mengevaluasi jalannya BIMTEK sejak hari pertama hingga hari terakhir berharap pemerintah desa bisa mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa di desa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber dan perundang-undangan yang berlaku. Kedepannya bagaimana ini pemerintah desa perlu jalan perangkat mengoptimalkan dengan harapan bahwa pengelolaan barang dan jasa itu baik adanya sesuai apa yang telah disampaikan oleh narasumber, kemudian apa yang menjadi amanat itu peraturan itu sendiri. Bimbingan teknis tata cara pengadaan barang dan jasa di desa tahun 2024 yang berlangsung selama 3 hari di Hotel Grand Puri Manado, kemudian secara resmi ditutup oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dr. Andes Teddy Makalalat. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kegiatan bimbingan teknis tata cara pengadaan barang dan jasa di desa sekota Kotamobagu saya nyatakan ditutup.